Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi, jumpa lagi bersama saya. Salam sehat ya, jangan lupa pakai masker. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana urutan atau langkah-langkah untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ya. Tentu kita tahu bahwa di masa pandemi Covid ini pemerintah telah memperpanjang masa PPKM ya, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Maka dari itu bagi penumpang kereta api itu harus menyertakan surat pemeriksaan rapid antigen ya, seperti ini contohnya. Nah, lalu bagaimana urutannya? Mari kita simak bersama. Yang pertama itu kalian harus memesan tiket kereta api ya. Untuk pemesanan tiket kereta api itu kita bisa menggunakan aplikasi KAI Akses ya. Di situ nanti kita bisa memilih jadwal keberangkatan serta tujuan ya, tujuan kita menggunakan kereta api itu mau kemana. Nah, setelah kita sudah memesan melalui KAI Akses, itu selanjutnya kita melakukan pembayaran tiket kereta api ya. Sebelum dicetak kita harus melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayaran itu sendiri bisa kita gunakan e-banking ya, atau SMS banking ya, agar lebih praktis. Kali ini saya menggunakan internet banking BRI. Nah, setelah dilakukan pembayaran maka kita sudah dapat mencetak tiket ya. Setelah kita sudah membayar tiket ya, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan rapid test antigen ya. Disarankan untuk rapid test antigen ini dilakukan H-1 ya, sebelum keberangkatan. Saat akan melakukan rapid test antigen ya, kita harus sudah mencetak tiket kereta ya, yang mana nanti ditunjukkan ke petugas. Nah, setelah kita sudah mencetak ya, kita langsung saja ke tempat antrian untuk rapid antigen ya. Di situ nanti ada petugasnya. Yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama tiket kereta api, kemudian KTP atau identitas diri. Di situ yang pertama kita melakukan registrasi ya, atau pendaftaran kepada petugas. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pendaftaran, nanti kita akan mendapatkan nomor antrian. Sesudah mendapatkan nomor antrian, kita melakukan pembayaran ya. Itu kalau di stasiun ya, itu kita harus membayar sejumlah Rp105.000 ya. Tetapi kalau kita mau melakukan swab di klinik itu masing-masing ada yang sampai Rp250.000 ya. Nah, setelah melakukan pembayaran, selanjutnya yaitu kita akan dilakukan swab antigen ya. Di situ nanti kita akan diberikan alat untuk swab ya. Nah,
Kemudian alat itu kita berikan ke petugasnya untuk disiapkan. Nah, nanti kita baru melakukan swab. Setelah kita sudah di swab, nanti selanjutnya kita menunggu hasil dari swab antigen tersebut ya. Nanti kita akan dipanggil oleh petugas untuk menerima bukti ya, hasil pemeriksaan antigen ini. Dan bagi penumpang itu harus menunjukkan hasil yang negatif ya. Kalau reaktif kita tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan. Yang ketiga, setelah semua dokumen lengkap ya, baik tiket maupun bukti swab antigen ini sudah kita dapat, langkah selanjutnya kita tinggal menunggu jadwal keberangkatan kereta ya. Kita masuk ke peron apa namanya itu ya. Nanti di situ kita menunjukkan yang pertama itu tiket ya, kemudian hasil rapid antigen, kemudian KTP, menunjukkan KTP. Setelah itu nanti kita akan dikasih face shield ya, atau penutup muka dari petugas PT KAI ya. Ini nanti face shield ini wajib dipakai saat berada di dalam kereta ya. Dan jangan lupa juga nanti selain memakai face shield harus memakai masker ya. Tuh. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana kalau kita akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share, like, and subscribe ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.